Menjelang pemilu, selalu bermunculan hasil survei elektabilitas para calon capres dan cawapres yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga survei. Seringkali, hasil survei yang muncul berbeda satu sama lainnya. Survei merupakan metode penelitian untuk mengetahui tren yang ada pada populasi. Biasanya, survei tidak mengambil seluruh anggota populasi karena adanya berbagai keterbatasan. Karena itu, ada sampel yang diambil sebagai wakil populasi yang diteliti. Survei memiliki hasil yang valid jika pemilihan sampel dilakukan dengan benar. Tentu tidak bisa sembarangan, apalagi sengaja membidik kelompok tertentu. Metode acak atau biasa disebut random sampling akan menghindarkan bias penelitian karena semua anggota populasi punya kesempatan yang sama untuk menjadi responden. Sampel random tidak berarti peneliti akan bertanya pada siapa saja yang ditemui. Ada metode tertentu yang dilakukan. Random sederhana misalnya, seperti saat pengocok arisan. Nama yang keluar adalah responden yang terpilih. Tidak ada kesengajaan, sehingga nama yang keluar bisa dianggap mewakili. Namun, untuk populasi dalam jumlah besar, hal ini tentu tidak bisa dilakukan. Untuk survei elektabilitas pada setiap pemilu, pemilihan sampel biasanya dilakukan berjenjang, mulai dari provinsi hingga wilayah-wilayah yang lebih kecil. Lembaga survei bisa memilih beberapa provinsi yang dianggap mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Bisa juga seluruh provinsi diambil. Jumlah sampel masing-masing provinsi ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih di tiap provinsi. Dengan cara yang sama, dihitung jumlah sampel untuk tingkat kabupaten hingga kelurahan. Karena itu, sampel yang pada akhirnya terpilih tanpa bias kesengajaan bisa dianggap mewakili populasinya, yaitu seluruh pemilih di Indonesia. Perlu diingat, hasil survei bagaikan snapshot tren saat survei dilakukan. Itu sebabnya, jika survei dilakukan di waktu yang berbeda, hasilnya pun bisa berbeda. Perhatikan pula margin error dalam sebuah survei. Survei yang memperlihatkan paslon mendapat 25% dengan margin error 5% misalnya, maka sesungguhnya hasil paslon tersebut berada pada rentang plus minus 5% dari 25%. Ini berarti paslon tersebut sebetulnya memiliki jumlah pemilih antara 20 hingga 30%. Prabowo Gibran, Man of Our Time.